Halo, balik lagi dengan Ardiansa Wijaksono dari kelas saham. Kali ini aku akan membawakan tema yaitu kenapa harga saham bisa naik dan turun. Pasti penasaran kan kenapa kok harga saham itu bisa naik dan turun? Naik kok drastis, lalu turun kok drastis juga. Itu alasannya kenapa? Apakah hanya semata-mata kenaikan candle aja atau ada sesuatu nih di baliknya? Simak video ini sampai selesai. Sederhananya, kenaikan harga saham ini dipengaruhi oleh hukum permintaan dan penawaran. Ketika permintaannya semakin banyak, maka harganya akan semakin naik pula. Sebaliknya, ketika penawarannya ini lebih banyak, maka akan menekan harga untuk semakin turun. Alasan yang pertama yaitu adalah karena corporate action. Saham kan milik suatu perusahaan, misalkan Telkom, saham TLKM, itu kan pasti milik dari PT Telekomunikasi Indonesia Tbk. Nah, di balik itu ternyata ada nih corporate action yang cukup mempengaruhi pergerakan harga saham. Misalkan seperti right issue, RUPS, stock split, pembagian dividen, buyback saham, akuisisi, dan merger. Beberapa corporate action tersebut cukup mempengaruhi pergerakan harga saham. Mau naik mau turun, itu cukup dipengaruhi. Coba kalian cek deh beberapa saham yang mengalami corporate action. Pasti ada sesuatu yang membuatnya mengalami kenaikan drastis ataupun terjadi penurunan. Yang kedua adalah karena fundamental. Harga saham tentunya bergerak sesuai dengan fundamental dari perusahaan tersebut. Semakin baik fundamentalnya, maka harga sahamnya akan mengalami kenaikan yang stabil. Meskipun turun, itu tetap seperti ada yang menjaga. Contohlah BCA. BCA kan fundamentalnya bagus. Nah, harga sahamnya terus mengalami kenaikan. Meskipun sempat turun, tapi recovery-nya cukup cepat. Ketika saham BCA itu turun, seperti ada yang menahannya. Seperti itulah contoh dari saham yang memiliki fundamental yang bagus. Yang ketiga adalah kebijakan pemerintah. Ini cukup mempengaruhi sih. Dari kebijakan pemerintah, ini turut mempengaruhi dari corporate action tersebut, mempengaruhi dari fundamentalnya, lalu kebijakan apa yang akan diambil oleh perusahaan berdasarkan apa yang dikeluarkan atau apa yang sudah ditetapkan dari pemerintah. Contoh yang berasa yaitu adalah suku bunga, penanaman modal asing, ekspor impor, dan lain sebagainya yang bersifat itu skala nasional. Biasanya saham-saham yang sangat berpengaruh akan kebijakan pemerintah adalah saham-saham dari BUMN. Alasan yang terakhir adalah karena psikologi market. Tentunya harga saham ini nggak mungkin diperjualbelikan semuanya karena sebuah robot. Pasti ada manusia di baliknya. Nah, manusia ini kan dikendalikan oleh psikologi. Misalkan nih, ketika harga sahamnya lagi naik, oh psikologinya lagi optimis nih, harga sahamnya ikut naik. Nah, makanya kebanyakan investor atau trader itu ikut membeli sehingga harga sahamnya mengalami kenaikan. Sebaliknya, ketika dirasa market itu sedang kurang enak atau sahamnya itu dalam kondisi yang kurang baik, baik itu fundamental maupun teknikal, secara psikologi akan ada sinyal bahwa saham ini lagi dalam bahaya nih, sebaiknya aku jual dulu. Psikologi yang paling dirasakan saat ada di market yaitu ketika masa pandemi kemarin. Kamu tahu kan berapa lonjakan jumlah investor yang mendaftar di Bursa Efek Indonesia, bahkan mencapai 2 kali lipatnya. Nah, terjadi sebuah tren kekinian yaitu beli saham, sehingga menyebabkan fear of missing out atau disingkat dengan FOMO atau istilah lainnya adalah ikut-ikutan. Nah, psikologi pasar cukup mempengaruhi. Oleh karena itu, dari kenaikan harga saham kamu bisa tahu nih psikologi marketnya itu sedang seperti apa. Oh, sedang optimis, sedang euforia, sedang takut, jenuh jualnya atau sedang jenuh belinya. Bisa kamu cek dari situ. Oke, sekian videonya, semoga ini membantu. Kalau kamu suka, silahkan like videonya dan tinggalkan komentar jika ada pertanyaan. Silahkan bantu share untuk mendukung channel ini supaya lebih berkembang lagi. Jangan lupa subscribe. Terima kasih. See you next time.